Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Devi Solehat selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dan teman-temanku sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan judul mata kuliah pengembangan tujuan dan isi kurikulum yang beranggotakan saya sendiri, Nur Auliatun Hasanah, 2 digit yang terakhir 59, dan Nabila Nur Oktavia, 2 digit yang terakhir 56. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nabila Nur Oktavia. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih Nur Auliatun Hasanah. Yang pertama ada latar belakang. Kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Arah dan tujuan kurikulum pendidikan akan mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan dinamika perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Karena sifatnya yang dinamis, dalam menyikapi perubahan, kurikulum mutlak harus fleksibel dan futuristik. Next. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Yang kedua, sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Selanjutnya ada pengertian dan tujuan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah perubahan dan peralihan total dari satu kurikulum ke kurikulum lainnya. Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup penyusunan kurikulum itu sendiri, pelaksanaan di sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif, dan penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut atas dasar hasil penilaian. Next. Selanjutnya ada tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum pendidikan adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai, sehingga pendidikan dilakukan dengan suatu perencanaan yang matang. Aktivitas yang menyimpang dari pencapaian tujuan tersebut sedapat mungkin dicegah karena akan kontraproduktif dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri memiliki dua fungsi. Yang pertama, memberi arah dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Selanjutnya, materi pengembangan kurikulum di Indonesia. Pengembangan kurikulum di Indonesia seiring dengan perkembangan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yakni kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013. Kurikulum tersebut mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang semakin modern dan tentunya karena faktor perkembangan zaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Auliatun Hasanah. Terima kasih Nabila Nur Oktavia. Selanjutnya ada kurikulum dari dulu sampai sekarang. Yang pertama ada kurikulum 1947 atau rencana pelajaran 1947, di mana perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan asas pendidikan, ditetapkannya juga Pancasila. Yang kedua ada kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai 1952,
di mana setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada kurikulum 1964, yaitu rencana pendidikan 1964, di mana pemerintahan mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Nah, Pancawardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi, materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima ada kurikulum 1975, di mana kurikulum 1975 ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Yang keenam ada kurikulum 1984, di mana kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975, yang disempurnakan dengan memposisikan siswa sebagai subjek belajar, mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada kurikulum 1994, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Yang kedelapan ada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi, di mana suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Yang kesembilan ada kurikulum periode KTSP, kurikulum tingkat satuan pelajaran 2006, di mana penyusunannya yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004, perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Yang ke-10 ada kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Kesimpulan, dari paparan di atas dapat dipahami adanya 4 tujuan pengembangan yang substansial. Yang pertama, itu ada merekonstruksi kurikulum sebelumnya. Yang kedua, ada menginovasi. Yang ketiga, ada beradaptasi dengan perubahan sosial di sisi positifnya. Dan yang keempat, mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Dari pengembangan kurikulum harus berakar, namun harus juga berpucuk menjulang tinggi, beranting, dan berdaun rindang. Berakar berarti tetap berpegang kepada falsafah bangsa, dan menjulang berarti mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.